udah waktu kita dandan itu gitu kayak ya ditawarin velg murah lah zaman dulu, ada apalah, ada sisa-sisa kerusuhan lah kali gitu kan. Terus udah sisa kerusuhan. Pak nih saya velg nih Pak, tapi cuma dapat 1. Nanti saya lagi cari lagi 3 saya punya 3-nya tapi kita semua nengok kiri dong, lihat kaca ya nggak? Wah ini kayaknya kurang pendek nih set. Depannya bajai bos. Rambutnya bagus gak sih? Rambutnya bagus gak sih? Pak. Gila pakai acara. Dimasukin ya. Ganjen banget, ganjen. Udah ya, Bos? Siap, Bos. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel di Indonesia di konten warisan, wawancara Rizwan. Kali ini sama seperti video-video dan episode-episode sebelumnya, tamu dan mobil kali ini spesial. Kalau yang udah pernah lihat dari episode yang kemarin-kemarin, Bapak Dimas Anantia ini sudah nongol di warisan waktu itu lagi ngebahas ninja ya? Iya. Bener ya? Ninja yang orange. Bener, ninja yang orange. Sehat, Reng? Sehat, alhamdulillah. Bapak Dimas selaku punggawa dari bengkel Auto 39. Siap. Salah satu guru saya yang mengajarkan saya pergaulan otomotif di Jakarta. Belajar banyak lah gua sama dia nih. Sama-sama belajar. Dia tuh full gaul kalau dia sih, nggak ada yang nggak kenapa Dimas nih. Di semua skena perotomotifan selalu ada Bapak Dimas. Main bener ya. Kalau ngomong dari dulu ngajarin gua, ya lu main deh gitu. Ya tapi bener memang harus main ya Teng. Betul, sosialisasi penting. Penting. Gila. Ini salah satu beneran nih, gua nggak ngarang. Gue belajar dari Pak Dimas ini dari 2004. Iya betul. Gue ketemu di salah satu bengkel di Jakarta Selatan, New Face waktu itu. Mas Dimas masih di New Face. Belajar banyak lah gue sama mobil pertama gue waktu itu. Langsung masuk dan ketemu sama Mas Dimas. Siap. Nah, karena kemarin kita ngebahas masalah ninja nih, ya. Sekarang kita nggak bahas masalah motor lagi. Tapi di belakang kita ada Toyota Grid Corolla yang memang ikonik dari Mas Dimas dari tahun saat gue ketemu Mas Dimas dari 2004, Mas Dimas udah pakai Toyota Grid Corolla ini. Yeah. Berarti perjalanannya panjang dong. Kalian udah ngebayangin dong perjalanannya panjang nih. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, yaitu Delete Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee dari Indonesia yang seperti yang gue pakai dan Mas Dimas pakai sekarang nih. Ya, keren banget. Gila. Langsung dicek out ya teman-teman ya sebelum kehabisan. Nah, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja deh ngebahas mobil yang mungkin teman-teman di rumah yang baru ngikutin Mas Dimas beberapa tahun ke belakang ini, mobil ini jarang keluar ya, Teng? Jarang, dan Jarang baru hidup ya? lagi. Mobil. Baru hidup lagi? Baru hidup lagi mobilnya. Oke, nah ngomong-ngomong masalah mobil ini nih. Ini Toyota Grid Corolla tipe apa dan tahun berapa? Jadi mobil ini tahun 94, tipenya SEG. Jadi waktu itu mobil ini beli dari baru. Oke. Terus dipakai sama almarhum nyokap gua. Nah, sekitar tahun 97-an kita semua udah masuk SMA kan. Terus teman-teman semuanya udah ke sekolah, kadang ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai itu, udah. Nah, ngerengek lah tuh sama orang tua, ya nggak? Pak, beliin mobil dong, Pak. Oh gitu, beliin mobil. Buat apa? Ya buat pergi-pergi aja ngeceng. Zaman dulu kan ngeceng. Zaman dulu kan ya main mobil lah gitu. Sampai sekarang bukan zaman dulu. Terus udah akhirnya dikasihlah gua ada mobil waktu itu minibus. Sebelum dikasih ini nih udah apa minibus. Ada Isuzu Panther. Wah gila, bensinnya irit, solarnya irit banget. Semuanya pakai. Masuk gigi 2 langsung jalan, nggak pakai gigi 1 tuh mobil. Semua temen gue pakai. Jadi mobilnya semua kalau mau cabut sekolah mau apa udah naik mobil gue semuanya. Udah, set, udah. Itu belum ada yang tahu tuh orang rumah. Habis itu gue bawa inilah ke sekolah, Wah udah, terus dapat info dari orang-orang,
kalau gue teman-teman tuh suka cabut naik mobil. Udah mobilnya ditarik, semuanya ditarik fasilitasnya. Gitu. Terus udah nih mobil ini hilang lah tuh berapa tahun, setahun lah. Ternyata disimpan di rumah nenek gua. Oh, diumpetin nih mobil? Diumpetin di rumah nenek gua. Udah di luar kota di Salatiga waktu itu. Oke. Udah setahun di Salatiga. Nah tiba-tiba kakak gua nih prestasinya lumayan. Udah kakak gua bilang sama orang tua gua, bawa lagi dong mobilnya Jakarta. Oh ya udah bawa. Udah dibawalah ini nih. Udah dibawa. Udah mulai tuh kenal sama tukang tukang velg, tukang cat gitu-gitu, udah mulai deh. Baru kenal tuh ya, belum mendalami itu tukang catnya. Jadi tahun 98 itu pas lagi ya 98 99 deh tuh. Apalagi waktu itu Jakarta ada kerusuhan kan. Benar. Udah waktu kita dandan-dandan itu gitu kayak ya ditawarin velg murah lah zaman dulu, ada apalah kayak ada sisa-sisa kerusuhan lah kali gitu kan. Terus udah sisa kerusuhan. Paling saya velg nih Pak, tapi cuma dapat satu. Nanti saya lagi cari lagi 3 saya punya 3-nya tapi wah ini jajan nih. Iya, nyolong ke toko gua nih. Terus udah yang paling banget kenal tuh dulu zaman dulu karena rumah gua tuh dikelilingin sama tukang velg waktu itu selatan. Jadi ada MDM, ada HKD zaman dulu Yuyung, udah terus ada Panalang di Redo Dalam. Terus ya udah kita ya nongkrong aja di mana-mana kan. Nongkrong pertama di Jamal, udah ganti velg dong. Iya, udah ganti velg asal nemplok aja deh pokoknya. Yang penting size-nya gede gitu. Zaman itu ya? Zaman dulu tuh kayak pakai velg ya? Pakai ring 99 tuh pakai ring 16 17 tuh udah anjing keren banget gitu. 16 17 zaman dulu. Iya. 98 deh itu 16 gitu pakai. Zaman dulu ada OZ piring tuh, OZ piring. Udah, cuman foto-fotonya hilang sih gua sebenarnya. Terus udah ya keren aja gitu. Habis itu karena kenalnya kita sama tukang tuh nyari sport kit nggak ada zaman dulu. Kalau sekarang kan kita nyari sport kit lebih gampang, pendek gitu. Pokoknya lowering kit. Kalau itu ya bedel-bedel aja. Jadi gue bilang kan kayak si zaman dulu tuh ada tukang gitu. Gue bilang, pendekin dong 2 jari, potong, set, ganti velg nih, potong lagi, abis lama-lama. Pernya jadi beli per, gitu. Udah nggak bisa dipotong, udah habis pernya. Tahu-tahu pokoknya keras gitu, bantingannya manggut gitu. Udah. Tapi saat itu kan bantingan kayak gitu ya nikmatin aja udah, yang penting mobilnya nyetel aja. Dan sekarang gue ulang lagi nih kayak gitu. Gue tuh pengen yang bantingannya gitu tuh mantul aja gitu. Nah ini gue buat kayak gitu nih sekarang. Anjing ya? Udah pokoknya aduh. Tapi sekarang bedanya Tete udah mulai goyang-goyang dong, nggak kayak zaman dulu. Iya. Kalau dulu kan badan atletis gitu ya nggak? Badan atletis. Gila. Atletis. Kalau sekarang agak ngisi nih, agak berasa ya. Oh ternyata begini. Goyang sampai perut-perut. Nah, Teng, ngomong-ngomong masalah, ini kan berarti passion lu dari awal nih, udah mobil. Kalau ngomongin masalah passion pasti ada yang mempengaruhi nih. Apa yang mempengaruhi lo jadi suka banget sama dunia otomotif? Pertama orang tua gue tuh semuanya doyan sama otomotif. Oke. Dan orang tua gue, om gue semuanya tuh doyan sama otomotif. Jadi ya bokap gue doyan balap, doyan off-road, terus doyan semua yang otomotif dikumpulin sama dia. Nah terus walaupun profesinya bukan itu, gitu, profesinya dokter, tapi dia doyan otomotif. Jadi ya udah, ya jadi gue kayak kalau dulu gue SMP tuh kalau Sabtu Minggu atau Jumat gitu, lah kok ini banyak orang gitu kayak montir-montir tuh udah mulai bongkar mobil di rumah. Terus yang gue lihat, diapain? Oh ternyata kok ini sampai sebegininya sih, mesti turun mesin, mesti apa? Ternyata bokap gue tuh doyannya performance gitu, jadi kayak dikorek mobilnya, ganti cam, ganti four barrel, ganti apa gitu, seneng jadi terus udah, habis itu ya udah nih mobil ya sampai sekarang jadi nggak ada yang standar gitu, jadi gue jadi itu gue kayak keracunan sama dia aja gitu. Iya. Nah, jadi ya kalau bisa jangan standar banget lah gitu. Jadi kalau bisa jangan standar banget. Jadi gitu kayak performanya gitu kayak zaman dulu gue pernah tuh ya, bokap gue punya Starlet gitu, Starlet 1000. Iya baru jalan, ya gue kira tuh cuman ganti oli karena mobilnya baru, ganti oli gitu sama teman-temannya tuh ada pembalap-pembalap tua di Sentul itu.
dibongkar lah gitu. Jadinya jadi 1.300 katanya. Daripada yang standar mendingan yang 1.000 dikorek lebih kenceng dari yang 1.300 katanya. Katanya, tapi gue nggak tahu juga gue. Zaman dulu kan gue nggak tahu. Nah kalau sekarang gue rasain sih ternyata ya modifikasi mesin itu ya lumayan gitu. Tapi gue nggak ngikutin se ekstrim si bokap gue itu gitu. Oh jadi emang influence lo bokap nih ya? Ya gitu. Yang Jadi paling lo jadi yang ngelihatnya dulu mungkin kita ngapain sih akhirnya gini jadi keren gitu, jadi pengen gitu. jadi kayak dia gitu sama aduh ini kayak ban aja kok pakai diganti lagi ya lebih lebar lebih itu gitu. Oh iya ternyata gue baru tahu ya sekarang gitu. Dan emang influence lo untuk punya banyak temen semua segala macam bergaul kanan kiri tuh Iya jadi bokap juga gue. Ya bokap gue tuh lebih seneng ya bersosialisasi aja, dia ngumpul sampai semua temennya apa aja ada gitu. Iya benar-benar. Dan akhirnya sampai sekarang lo pun kayak gitu ya? Iya, gue kayak gitu. Gue seneng aja sih punya teman banyak. Terus kayak gitu. Jadi ada cerita juga nih. Jadi sebelum gue yang ada Grid gitu udah tahun berapa tuh ya? 99 kali itu mobil udah 5 tahun tuh. Kakak gue prestasinya lumayan. Mintanya 2 pintu. Teman-temannya Estilo bos mobilnya. Wah gila, jadi gue kalau ngeliat Estilo tuh sampai sekarang sih saya anjing nih anak orang kaya banget tuh deh pakai Estilo deh gitu. Gila nih udah keren banget gitu menurut gue, anjing idola gitu mobilnya. Estilo ya. Zaman dulu wah apalagi warnanya kan lucu-lucu kan. Benar. Udah kalau kita pakai Grid nggak diapa-apain gitu kayak bapak-bapak aja. Kayak orang kantoran malu. Iya benar. Terus ya udah. Akhirnya mulai deh tuh pendek-pendekin. Nah, abis itu tahun 2000 berapa tuh ya? 2001, 2002 deh. 2001 ya? 2001 gue udah pakai Grid ini. Tren-tren velg gede tuh tahun berapa ya? Gue lupa. 2000-an awal, iya 2000-an awal. 2000-an awal tuh. Udah rame tuh. Udah. Jadi velg gede itu ternyata buat mobil Eropa. Benar. Kayak Mercy, kayak apa gitu. Udah. Nah, om gue nih punya velg bekas Cibo gitu. Cibo zaman dulu, iya. C180. Dia beli tuh BBS RX zaman dulu. RX. Terus udah mobilnya dijual, itu nggak dipakai. Udah akhirnya gue pasang lah tuh BBS RX itu. Gue pasang. Tapi buat 5 kan. Yeah. Udah konsultasi ada HKD Yuyung. Yuyung tuh gue dok. Gue bilang ini gimana ini dok pasangnya? Udah beres, gue yang rapiin. Dia bilang gitu. Kesarinan dia lah tuh, udah. Tahun 99, Jack, tahun 2000. Tahun 2000-an. Dirubah lah tuh jadi itu deh tuh, jadi apa namanya? Jadi baut 5 gue. Wah rusak dah. Wah rusak deh. Wah udah rame tuh semua pada pakai velg-velg itu kan. Udah, wah ternyata pakai 17 itu zaman dulu kurang canggih kali ya. RX 17 ya? Tukang sok kurang canggih. Udah gitu mobil gue belum di-roll tuh. Set, baru pakai 16 biasa gitu. Dari 16 ke 17 gesrot. Wah, udah. Pergi rame-rame nih, set, berempat gesrot. Wah, diomelin habis-habisan gue sama bokap gue. Mestinya dipikirin dulu dong kalau mau pendek. Si Daya udah tahu antisipasi, udah. Akhirnya gue tanpa pikir panjang tuh tadi gue mau gerinda. Ternyata kata tukang bokap gue lipat aja mas. Gue lipat ceritanya. Wah ternyata lolos, bumpernya nggak lolos. Udah bumpernya gue potong. Iyalah. Gue beli bumper dulu, beli bumper tuh baru gue potong. Udah gitu deh. Seru juga sih zaman dulu. Tahun 99. Gue sebenarnya ngomongin masalah Grid Corolla, gue juga punya cerita yang sampai sekarang belum bisa gue wujudin sih. Jadi dulu tuh bokap gue beli Grid Corolla baru tahun 95. 95 beli baru, tapi saat itu dia ditawarin rumah. Yang akhirnya Gridnya harus dijual, baru kepake nggak nyampe setahun. Jadi tuh sepanjang Grid Corolla itu ketularan di jalan gitu, saat dia udah tuker sama rumah waktu itu, bukan dituker sih sebenarnya, butuh duit buat nebus itu rumah gitu, buat nambahin. Dia kayak masih yang kayak cakep ya di mobil ya, cakep ya, karena kan
saat ini teman-teman gue beruntung tuh dapet. Cuman sih kalau tuh ke rumah sih mau juga, Mas. Iya, tapi kan kalau sekarang jadinya kayak susah gitu ya kayaknya yang Nggak jadinya. Ya tuker grid sama rumah gitu, agak susah. Waktu itu tuh kayak mobil ini dalam keadaan standarnya teman-teman saat itu gue masih kecil, rasa mobil ini mungkin gara-gara sebelumnya kan dari Twin Cam ya. Ke grid gitu baru udah enak banget ini mobil. Iya, gila bagus banget. Terus udah kayaknya udah wah gila, dalamnya cakep banget ya. Iya. Udah gitu joknya abu-abu. Dashboardnya sangat jauh berbeda dengan yang generasi sebelumnya ya, gitu. Udah dashboardnya udah mulai bulat-bulat gitu ya kan, dipegang juga halus. Iya, cakep banget sih mobil ini bilang kan. Nah, ngomongin masalah si tahun 2000-an nih. Kan itu lo main segala macam kemana-mana. Terus kan gue ketemu lo tahun 2004, lo udah di satu bengkel. Iya. Nah, ngomongin pertama kali lo bisa tertarik, kan pertama lo dari antusias nih. Iya. Dari antusias kan, dari antusias semua segala macam, lo punya mobil ini sampai akhirnya lo masuk ke si bengkel itu. Apa yang mendasari lo untuk kayaknya gue mau di bengkel. Dan sampai sekarang ya gitu. Nih lucu nih, jadi di bengkel nih. Jadi gua jalan nih, gua bertiga nih, gua sama kakak gua. Zaman dulu tuh Radio Dalam ada showroom namanya Golden Gate. Oke. Golden Gate itu kacanya kan panjang tuh. Iya nggak? Set. Gua habis jadi tukang per tuh Gandaria. Udah gua pendekin. Jadi kalau kita lewat itu mobilnya kayak ngaca kan? Iya, pelan banget. Kita semua nengok kiri dong lihat kaca, ya nggak? Wah nih kayaknya kurang pendek nih, set. Depannya bajai, Bos. Depannya bajai. Tuh bajai kedorong tuh, jeger naik ke atas. Itu bajai ada di kap mesin. Berarti tuh supir bajai gini ya. Nah, jadi Gitu, tanah mulu di depan saya. Penumpangnya teriak-teriak, tolong gitu. Ini ibu udah mundur salah, maju juga salah. Kalau mundur kan langsung itu, sama tuh tukang bajai dimasukin persneling. Kegaruk-garuk dia tuh udah. Anjir, kurang ajar. Berarti udah. Dia ada burnout di kap mesin ya, berarti ya. Udah turun kita tolongin, udah beres. Rapi, wah mobilnya kap mesinnya itu mobil ini nih, ini bergaris sama bempernya cap ban sama grill tuh semua itu lampunya pecah, lampunya retak, udah. Terus udah gua ke bengkel body, oke, namanya New Face, ketemu sama Mas Freddy almarhum, ya udah terus ya, Dim, lo kenapa? Sob, lo kenapa Sob? Gitu ya kan, gitu. Terus gue bilang, Mas Fred, aduh bos, ini gue nabrak dia, gue bilang gitu. Ya udah tinggal deh mobilnya, tinggal. Oke. Itu tahun 2004, awal 2004. Iya. Udah, mobilnya gue tinggal dong, iya kan? Sob, kayak lo tanggung deh kalau kap mesin doang. Iya, siram aja. Oke. Wah, jadi dah, gue bilang gitu. Nah, selama berjalan itu. Tengah jalan nih nyokap gue kan sakit tuh selama itu tahun 2000 sampai 2004 nyokap gue agak sakit, jadi gue kadang tinggal di rumah sakit, kadang tinggal di rumah gitu. Udah gue yang penghibur gue ya kalau ada kesempatan ya ngacak-ngacak mobil gitu gitu. Udah nyokap gue bilang gini, Dek mobilnya kemana? Lagi dicat gitu. Kenapa Dek kok dicat gitu? Enggak, biar kinclong aja. Gua nggak bilang kalau gua nabrak bajai sama kakak gua. Iya kan? Udah. Terus kata nyokap gua, oh kalau dicat cat hitam aja. Taunya pertanda nyokap gua nggak lama lagi. Udah, akhirnya enggak, aku maunya tetap silver. Gua bilang gitu. Oh ya udah terserah. Jadi terus udah pas lagi proses ini ngecat nyokap gua meninggal. Oke. Udah habis itu gua selama 1 bulan itu sampai 40 hari ini mobil nggak gue tengok sama sekali. Udah nggak gue tengok, ternyata mobilnya udah jadi. Oke. Udah jadi. Terus udah pas gue udah jadi, ya udah, wah udah jadi nih, wah udah, Mas amplasin lagi vernis gue bilang. Ya udah selama lagi proses itu dari pengeringan dari apa-apa itu, gue kan tiap hari ke bengkel. Oke. Nah terus kata Mas Freddy, dia bilang gini, Sob lo bantuin gue aja sini. Oh ya udah gitu. Jadi gue setidaknya tekniknya tahu, manajemennya tahu. Karena kan gue kuliah kan teknik mesin. Benar. Jadi gue, ya udah Mas, ya udah Bos, gue bilang Bos. Ya udah Bos, itu aja manajemen produksi gitu, kita rubah ya biar alurnya gitu berjalan. Oh ya udah sambil gue terapin tuh. Gue di kampus juga jadinya karena gue gue ngerasa gue ngebantuin bengkel body repair
gue dengan mudahnya tuh minta surat kerja praktek. Oke, karena lu udah beneran kerja di bengkel nih. Iya. Jadi gue kerja praktek, gue cari yang paling dulu yang paling hits tuh ada bengkel namanya bukan bengkel ya, itu ATPM BMW gaya motor itu. Gue masukin situ, gue pengen tahu cara ngecat BMW ke E36 gitu. Zaman dulu produksi E36 benar. gitu-gitu ya, E34 gitu-gitu. Udah gue dapet lah itu. Udah gue dapet ilmunya sedikit-sedikit. Abis itu karena gue keenakan, gue selalu minta kerja praktek terus tanpa bikin laporan. Gila. Nah, udah akhirnya ya dosen gue sih juga tahu kan. Dosen gue akhirnya ya udah seneng aja sih dosen gue urusin juga mobilnya karena gue tahu bengkel ada cuannya kan. Akhirnya dosen-dosen gue samperin semuanya. Oh iya, emang udah dari dini ya. Emang jiwanya sosialisasi sama cuanisasi. Jadi gue bilang gini sama dosen-dosen gue, Pak, mobilnya ntar saya rawat. Oh ya udah, Pak, mobilnya kalau ada ini, iya. Oh ya udah. Dari manggil Pak jadi manggil Mas. Kadang kalau zaman dulu BBM tuh gue manggilnya Om. Iya dosen gue panggil Om. Om, iya kan cair aja. Gitu. Udah tuh ya. Cair aja. Kata bapak gue, waduh nih kalau kuliah udah kenal duit sih lama nih pasti. Bener lama akhirnya. Udah. Nah sampai 2008 tuh mobil ini masih gue pakai. Nah setelah gue lulus dari teknik mesin, mobil ini sempet nggak gue pakai karena waktu itu trennya tuh lagi keracunan motor matic gue. Jadi kayak wah, gue sih ngeliat banget tuh prosesinya di bengkel ya. Wah semuanya tuh lagi gue racunin motor matic. Dari 2006 tuh gue main motor matic. Nah terus ketemu sama temen-temen juga yang di Gandaria. Itu kita nyari angin malam gitu, jalan-jalan gitu sampai ada yang disebut yang Monasco itulah gitu. Nah, udah wah seru banget nih, gila itu sih. Itu seru lu kebayang ya teman-teman ya. Ini gua nggak bohong, itu tuh di bengkel itu antara positif nggak positif ya. Satu nih main Mio, satu lagi gini, masa lu nggak beli, besok Mio semua berjejer. Abis tuh Vario, zaman Vario gue inget banget bannya lebar. Itu lagi ngobrol-ngobrolnya makan siang nih. Itu udah beli, masa lu nggak beli? Nggak usah, belilah gitu. Datang 3 biji, tiba-tiba ke situ semua pada beli. Gue bilang nih mulut yang paling beracun emang mulutnya dia nih. Gila lo, semua tuh bisa diatur nih, mainnya kemana, tergantungnya dia lagi mau main apa, rame aja, yang penting ada temennya. Nah udah gitu kan teman-teman media kan waktu itu ada di Gramedia itu kan deket juga kan, suka nongkrong situ kan. Terus ya udah kita modifnya apa ya, itunya apa ya, terus ya mereka ngasih kayak reference gitu kan. Oh ternyata Thailand, ternyata apa gitu. Ya udah kita ya goreng-goreng aja di Jakarta. Jadi dari dulu ya teman-teman ya, itu tren-tren seperti itu tuh di bengkel itu tuh selalu tuh gerakannya cepet tuh. Ya kan, ada akhirnya yang satu nggak jadi laku-laku motornya, jadi yang lain udah pada dijual. Ada korban-korbannya ada. Ya semua itu masih ada korban. Dijual, kesian banget jadi korban jadinya ya kan. Pas terakhir tuh gue ngeliat banget tuh karena gue nyaman dengan kondisi bengkel itu, jadi hampir setiap hari juga gue mampir ke sana. Jadi gue kenal dengan berbagai macam orang, dari umurnya yang lebih muda, dari yang lebih tua, belajar bersosialisasi ya. Startnya semua dari bengkel itulah gitu. Wah udah seru banget deh. Udah tuh mobil jogrok set 2000 berapa ya? 2010 ya, 2010 kita hidupin lagi 2010 tuh ya. Kan soalnya trennya berubah lagi tuh 2010 tuh mulai pakai velg rally, velg itu gitu kan. Iya, benar. Velg 2008 tuh udah mulai ganti velg rally. Udah 2008 tuh gue ganti velg rally tuh Sparco Chromodora zaman dulu. Oh iya lagi bener, Chromodora bener. Chromodora, udah habis itu gue ganti lagi TRD T3 baru keluar. Iya. Beli baru ya? Sombong itu banget. Tapi temen gue lebih, itu sih lebih gila lagi bos. Kalau TRD T3. Jadi kita nih main ke bengkel, ke toko di Kiara. Temen gue mobilnya Atos bos. Atos, mobilnya Atos, Hyundai Atos, suruh beli tuh race T3.
Iya, karena itu TRD T3 itu produced by Race. Race itu TRD T3 itu. Wah gila. Wah dia beli ring 14. Temen gue beli kompo motif. Wah banyak deh. Pokoknya di zaman dulu di Kiara tuh ada velgnya keren-keren. Udah kita beli. Udah temen gue mikir tuh pas udah kepasang udah jalan dia mikir tuh. Hanya mobil gue Hyundai kok pakainya ini kata gitu. Iya, tetap aja dibeli tapi ya kan. Terus udah, wah enggak, gue ganti velg aja deh. Nih velg ini bayarin, gue bayarin. Cocok dong Cocok, oke, murah. Iya, kalau sekarang murah. Kalau dulu sih ya so-so deh harganya. Iya setengah harga gitu, setengah harga baru dia. So-so setengah harga baru. Iya, dia kan belinya sama ban, kan bannya nggak gue ambil. Udah, gue pakai tuh mobil ini ngasok-ngasok sob. Pakai TRD T3 itu 14. Enteng banget velgnya. Iya, enteng banget. Wah gila mobil kenceng banget nih. Udah ngetrek dia tuh. Udah. Karena servis, gue udah mulai nggak servis resmi kan. Kalau nggak salah kilometernya tuh 40 ribuan deh mobil ini nih. Karena dikit sih ini kilometernya. 40 ribuan itu ternyata ada karena lama jogrok, si lahar water pumpnya jebol. Oke. Si overheat. Udah. Gue lagi overheat nih, gue overheat di Paun kalau nggak salah. Di Paun ketemu sama temen gue Hendy. Udah kan, sob, wah mobil gue overheat nih, gue bilang gitu kan. Oh iya tambahin air aja. Ya udah, gue tambahin air, turun kan, turun. Udah normal lagi turun, set udah. Yaudah, cek oli deh. Namanya mobil panas kan, main angkat aja cek oli. Wah olinya nggak ada nih sob, lu mendingan beli oli. Gitu. Gua muter-muter tuh, akhirnya. Ya udah deh, Doy, gue bilang. Hendy, Dino, sama siapa gitu di mobil gue nungguin. Gue nyari deh, gue naik mobil lu deh, Noy. Ya udah, gue sama Hendy nih. Hendy, Dino, anak Starlet ya. Ya, gue nyari tuh naik mobilnya Hendy. Set, ya udah. Gue dapet oli tuh di radio dalam. Gue balik lagi ke Paun, mobilnya nggak ada. Set, wah mobilnya kemana? Iya kan? Set, gue BBM tuh si Dino. Dino. Oh Dino. Din di mana? Ini gue lagi di Al-Azhar nih. Oh iya, kan nih yang nyebrang ya nggak? Set, gue ke Al-Azhar. Mobilnya lagi pakai jalan-jalan dengan temperaturnya mentok. Udah, wah dari situ udah. Akhirnya gue taruh ke bengkel. Gue taruh di bar speed kalau nggak salah dulu. Akhirnya di porting sama bar speed sama Pak Barto tuh udah porting ya setting gitu deh. Udah ngetrek lagi ya gitu. Ini kalau ngomongin masa ini ya, ini ngomongin velg kan tadi ngomongin lagi trennya velg rally. Makanya lo pakai Cromodora, pakai T3, pakai velg competition. Pakai CPR apalah gitu lah. Makanya lu harus tahu ya teman-teman ya, ini mobil udah ngerasain berapa PCD? Jadi mobil ini PCD-nya originalnya 400. Iya. Terus gue bikin 5114, 4114 yang belum 5120. Nggak muat. Jadi napnya kalau dibuka pecah. Jadi mobil PCD-nya ini kadang-kadang ganti baut 5 kan baut 4. Baut 4 jauh 414. Anjir nih orang. Udah babat bubut lah. Iya babat bubut. Dari dulu ngomongin masalah dari 9 lu pegang mobil ini 97. Iya 97 98 ya tadi yang cerita ya. Sampai 2023. Mobil ini udah mati berapa kali? Maksudnya udah dalam keadaan hibernasi berapa kali nih? Jadi mobil ini pajaknya baru hidup. Pajaknya tuh kemarin tuh mati 15 tahun ya. Jadi selama 15 tahun itu ya untung makanya nggak dihapus tuh datanya. Pakai enggak gitu. Terus ya udah abis itu suatu hari tuh mobil ini mogok gitu. Mogok, abis itu gue hidupin, gue panggil montir tuh si Bejo, hidupin deh, udah hidupin, baru tuh kita pakai lagi. Dia deket-deket ini berarti? Deket-deket ini, setahun ini, ya nggak nyampe setahun ini lah. Gila, karena gue waktu pas dia baru ngidupin pajak, gue ngeliat di depan bengkel karena gue sering banget lewat depan bengkel. Wah, nih mobil udah beredar lagi nih, gue bilang gitu. Ya kan, udah ada lagi nih di depan bengkel mobil ini. Karena gue tahu banget lah mobil ini dari pertama kali ngecat 2005, waktu itu gue kesana, mobil ini
catnya masih basah-basahnya lah. Jadi Iya, dia bener. dengan sombongnya kadang suka ngomong gini, lapin lagi dong mobil gue gitu. Habis dicuci tuh, lapin lagi belum kering. Udah bos, udah kering. Oh emang catnya aja yang basah ya. Gue tuh kalau dia udah ngomong kayak gitu gedek banget gue. Jumawa. Lapin lagi mobil gue kayak masih basah dah tuh. Lapin lagi kan udah. Udah pas udah kering. Oh emang catnya yang basah. Anjir. Tapi ini cat dari 2004 Ini dari 2004 sampai sekarang. sampai sekarang. Ini terakhir kita coating. Oke. Jadi pas gua udah bayar pajak, udah hidupin lagi, gua servis lagi semuanya, udah tuh mobilnya ya gua rasa, wah rasanya masih normal aja ya kayak dulu gitu kan. Terus ya udah, nih sekarang jalan kilometer 90.000 lah mobil. 90.000. 98.000. Udah ya gua rasa, wah anjing mobilnya enak juga ya, gua bilang gitu. Ya mobil gua tuh mungkin kalau dipakai tuh ya jalan ya muternya cuman se-Jakarta ini doang gitu. Jadi nggak sampai yang jauh-jauh banget juga. Terus ya udah, wah rasanya masih enak ya udah. Oh tapi pas gua kemarin potong per nih, kan gua potong habis. Iya kan, terus kata tukang pernya, Mas bukannya per dulu banyak. Waduh gua kalau nyari udah ribet deh. Gua pengennya cepet nih instan. Gua bilang udah potong nih. Wah pas copot potong, wah anjir soknya habis bos katanya. Udah gak ada nyawa aja soknya. Udah soknya gue ganti, udah pas habis udah enak lagi. Wah gue bilang enak banget ya, kayak zaman dulu. Udah tapi yang belum dapet kan mentok-mentoknya waktu itu. Akhirnya ke Midun gue bilang, Dun ini kayaknya kurang pendek dikit nih belakangnya. Potong lagi bro, katanya potong set. Udah nih sekarang udah enak banget nih, jalannya sek gitu. Nah ngomongin dari setelan terakhir nih teman. Dari mulai yang hidup, berarti hidup kan nggak nyampe setahun. Terus lu udah pakai mobil ini selama hampir mau 30 tahun. 2024 iya. Iya dong, iya dong, ya kan? Ya 2024 jadinya 30 tahun, hampir mau 30 tahun bener dong yang lu pakai nih mobil ini. Ini lu bisa jelasin nggak? Sensasi yang gue mungkin teman-teman di rumah nih, gue ngerti tadi ya omongannya Mas Dimas yang ngomong, ini mobilnya masih enak aja. Lo kalau ngerasain mobil yang memang udah lo pegang udah lama, terus abis itu lo pegang lagi ya rasanya masih kayak gitu aja. Apa yang lo rasain dengan mobil ini? Ya rasanya kayak handlingnya tuh kita duduk tuh pertama feelsnya gue tuh suka baunya anjir kayak zaman dulu ya baunya gitu. Terus sama feelsnya terus gue yang pegang tuh kayak setir kan gue juga pakai dari baru nih udah itu yang gue pegang, oh ya setirnya segini, terus posisi dan dimensinya sama, posisi duduknya juga oh iya sama gitu. Terus ya feel berkendaranya. Feel berkendaranya ya pokoknya tekuk-tekuknya sama. Wah udah deh, gue seneng banget sih gitu. Iya sih, itu kalau lu udah sama mobilnya udah bener-bener nyatu udah lama, lu pakai saat lu main ya kayak nyamber aja gitu, kayak nyetrum aja pegang kayak gitu. Kayak kecolok kayak pegang ya udah gitu. Oh udah. Nah, lu kan kemarin pakai velg-velg rally segala macem dan lo balik ke setelan yang bisa dibilang setelan anak selatan. Yang ngomongnya itu lu udah melewati masa-masa itu. Iya dong. Saat lu ngomongin setelan anak selatan ini, ada kangennya apa gimana lu dengan setelan kayak gini? Gue tuh bener-bener kangen banget. Zaman dulu gue pernah pakai Brabus Mono 5 ya. Dengan pendek segini nih. Terus udah habis itu gue pernah lihat pas gue lagi nongkrong di Patunus tuh. Lagi nongkrong ada grid juga lewat pakai si Carson RX ini. Oke. Nah, terus gue selidikin ternyata dia 17. Oke. Nah, gue kan waktu itu udah pernah mengemal pakai 18 nih. Ya udah mungkin rasanya sama ya. Udah akhirnya gue cari nih velg ini. Velg ini gue cari dari teman ke teman. Nah, gue nggak tahu kenapa gue lagi liburan sama bini gue sama anak gue. Udah gue lagi glamping susah sinyal. Tuh velg keluar lu bos di marketplace di Facebook. Gue lagi cari, gak ada nih. Gue bilang, emang jodoh kali. Gua telepon. Taunya teman sendiri. Coba temennya. Kombe. Jadi lu kalau ngeliat velg ini ada di Kijang ini velgnya. Ini dia dua kali masuk warisan velgnya. Udah gue telepon Kombe. Mbak,
Mas, ini velgnya jual. Iya mas, gue mau jual, gue mau ganti velg lagi, dia bilang gitu. Oh ya udah boleh deh, tapi gue selesai pulang itu ya, gue bilang pulang camping, pulang camping gue samperin. Udah, akhirnya dititip ke Risman. Oh Risman ya. Udah mas, pokoknya bongkar aja di Risman. Kan rumah gue yang sekarang kan deket sama Risman. Oke. Gue selalu deket sama tukang velg, gue cari emang rumah. Selain buat nyimpen. Ya, buat nyimpennya emang banyak kan, buat taruh gitu. Udah akhirnya gue di situ, udah gue samperin, mas pasang deh. Oh yaudah pasang, pasang. Ternyata gue lupa nih, kalau settingan zaman dulu gue 18 tuh ada baut chamber, baut apa gitu. Gue main colok-colok aja. Bannya keluar kemana-mana. Udah, wah ini dia nih yang gue kangen lagi ya. Mobilnya jalan, gasruk, udah gue jalan. Akhirnya ketemu tukang spuring tuh, tukang spuringnya juga langganan gue dari dulu tuh, si Bowie. Bowie sekarang buka BNT Pro itu. Nah di Bowie itu, Bo, inget nggak? Inget lah kata gitu. Nih, cuman harga beda sekarang, baut chamber ya. Nggak kayak harga zaman dulu nih baut chamber ya. Oh yaudah pasang dia settingin semua. Ya cepet banget, gape kan dia tuh udah merem nih. Bahasanya gape, bahasanya gape. Ya. Terus udah si Bowie udah set. Nih gue kasih 2,5 itu nih tidurnya. Wah udah cakep deh. Pokoknya kalau mentok lagi bobok bodinya. Anjir. Udah. Pokoknya di setting. Wah ternyata gila emang dia sih jago juga tuh orang. Udah gape banget udah. Wah seneng aja gue pas itu pas keluar udah. Wah ternyata masih bisa pendekin lagi nih. Udah gue kemidun lagi, pendekin lagi. Tapi dengan gini ya, dengan berbagai macam gaya zaman sekarang, dengan kan sekarang gayanya udah macam-macam ya, dari mulai stand semua segala macam lah, racing semua segala macam. Kenapa lu milih saat ini bergaya balik kayak gini? Sebenarnya kangen aja sih. Gue nggak dapet rasanya di mobil-mobil gue yang lain. Nah rasanya di mobil ini gitu. Jadi ya rasanya ya gue ya happy aja gue begitu nyetir itu ya. Naikinnya tuh happy banget. Apalagi dengan setelan kayak gini sekarang. Memorinya banyak banget nih. Termasuk kayak mobil ini gue pernah gue paksa hidup. Jadi mobil ini nggak hidup, gue paksa hidup pas gue lagi mau jemput anak gue lahiran. Oke. Baru lahir tuh gue jemputnya naik ini nih. Pas tahun baru, wah nyari motor susah. Anak gue kan lahir tahun baru tuh, udah tanggal 3, tanggal 4-an udah keluar dari rumah sakit, gue jemputnya naik ini. Nah, terus ya gue bilang sama anak gue yang pertama itu, gue bilang, Kak, ini mobil nanti kamu yang terusin. Nah, kamu harus hafalin juga nih rasa-rasanya. Udah, terus dia bilang, oh ini rasanya kayak gini Pak, kayak waktu papa muda. Kan anak gue sekarang udah SD kan. Udah bisa nih diajak komunikasi kayak gitu. Jadi kayak, Pak, aku anterin naik ke sekolah naik jadi, gue bilang gitu. Udah jadi deh, gue seneng aja. Apalagi pas ini mobil dia sekarang udah lagi sehat-sehatnya gitu, maksud gue. Ayo Kak, gue anterin. Udah set. Pak ini mentok nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak, ini yang papa cari. Oh iya. Ini yang papa cari. Papa kan tukang body, kenapa nggak bisa digedein bodinya? Terus katanya, ini yang papa cari. Ini mentok-mentok gini aman Pak? Iya aman. Ini yang papa cari udah. Nggak ngebul? Enggak, udah nih. Iya kan soalnya kalau kayak mobil drift kan kalau mentok-mentok gitu apa ngesot gitu ngebul kan. Udah ini yang papa cari, udah yang penting semir deh. Bahan semir aja tinggal. Yang penting semir. Iya, jadi gesekannya nggak terlalu banyak karena ada semir licin. Ada silikonnya licin. Udah pokoknya. Udah dia seneng aja sih. Terus ya udah. Jadi enak ya, lo bisa. Ya itulah, mungkin itu adalah banyak dari impian dari para entusias kalau satu mobil yang paling dia sayang bisa diturunin ke anaknya, dan betul. Anaknya bisa seantusias lo saat pakai mobil itu. Iya gitu. Iya nggak sih, itu kan yang mau lo turunin ke anak lo gitu kan. Iya. Keren. Nah, ngomongin masalah modifikasi mobilnya nih, dari sejauh lo pakai mobil ini dan sampai sekarang, untuk bodi apa aja yang udah diganti nih? Kalau bodi dari mulai penggantian atau mungkin replace apa refreshment atau apa segala macam. Kalau bodi itu gue zaman dulu tuh gue beli itu bumper sama garnish belakang. Oke. Nah, jadi zaman dulu wah gila nih yang versi build up-nya kayak gini nih. Bumper atas nih nggak sorry plat nomor di atas nggak di bumper. Nggak di bumper. Udah wah cari tuh di mana tuh.
Cari zaman dulu tuh kita ngebetnya dari buku. Kita kayak ke toko gitu kayak di Dutamas tuh di Sugeng, buka tuh bukunya. Saya buka. Habis itu wah part numbernya ini nih. Geng, bisa pesan nggak? Wah, dia ternyata mesti tanya importir kan. Bisa nih, tapi mesennya 10. Jadi 10. Gitu. 10? Misalnya 10 per 10 gitu. Iya. Wah, yaudah Geng, jadi deh beli 10. Gitu. Beli 10 nih. Gue misalkan kayak siapa ya, kayak lo gitu. Ada garis ini lo mau pasang nggak? Mau. Lo mau pasang nggak? Mau. Gitu udah. Iya terus kita bikin kayak gini yuk. Ayo gitu kan. Udah misalnya 3 orang nih. Udah harganya berapa gitu. Udah kita borong aja dulu nih 10. Abis itu kita jual. Tapi akhirnya jadi gratis. Akhirnya kan ada untung. Jadi yang punya gua pasang gratis, punya lu juga gratis. Iya benar. Iya udah gitu. Terus akhirnya kayak aksesoris itu kita masukin. Misalnya kayak dari zaman dulu kita sempat main Malaysia tuh. Main Malaysia, jadi Malaysia tuh kayak mobil gini kan udah mulai dipotong-potong atau dibuang kan. Iya benar. Terus ya udah kayak grill. Wah grillnya nih kalau yang sekarang gue pakai nih grillnya Sprinter ya. Grill ini terus udah ternyata di kedai sana tuh ya kayak ada karungan gitu deh. Udah kita ya selama masih bisa masuk ya kita beli sekarung deh gitu. Ya minim tuh pikiran gue tuh kayak oh iya tiket pesawatnya kita bisa cari cuan dari sini ya. Benar. Tiket hotelnya biaya hotel dan sewa mobilnya kita bisa ambil dari part lain gitu. Iya benar. Jadinya lo kesana memang untungnya buat itu dan abis itu dapat barang buat mobil lo gitu ya. Termasuk kayak Recaro ini tadinya punya temen gue. Oke. Recaro ini. Jadi kita di Sunway itu ada si Recaro Store gitu baru. Wah anjing kok baru ya gue bilang gitu. Terus ya udah temen gue nitip beli. Terus udah sekarang mobilnya jual. Akhirnya dia belum mau bayarin lagi nggak Recaro? Ya gue tahu dosanya nih mobil ya. Gue tahu nih dosanya nih Recaro. Iya kan ini kan pakai dari baru. Paling juga pakai juga buat apaan ya? Iya benar. Orang pakai buat duduk doang. Udah gue tahu dosanya udah jadi bos. Gue bilang jadi. Jadi si garnish belakang. Nah, bumper. Ini ngomongin masalah bumper. Bumper belakang si Grid Corolla ini kan harusnya bolong. Lu beli bumper memang bumper untuk yang flat. Kan banyak juga yang ditambel. Ditambel. Tapi kan kebanyakan yang ditambel itu beresiko untuk bergaris kan saat flag. umurnya. Nah, jadi gua pertamanya tuh dapet si bumper biasa. Karena gue punya bumper ini nih ada 2. Oke. Dulu udah yang satu gue tambel gitu, gue tambel, udah pasang-pasang tabrak motor lah, tabrak apa hancur udah. Iya jadi zaman dulu motor juga ngaco-ngaco deh bawanya nyelonong-nyelonong ya gue anak motor juga sih ya udah. Ya udah dah gitu ya kan ya udah deh gue itu. Terus udah dia itu gue ganti bumpernya, gue ganti akhirnya dapet yang beneran ketutup lah yang pesan itu. Iya. Gitu. Tapi bener ya Teng, beresiko untuk bergaris ya. Iya. Umur atau gimana? Jadi yang ditutup itu lebih rigid daripada yang plastik. Yang plastik kan elastis, pasti kan bergerak kan. Gitu. Bener. Makanya jadi agak di crack di situ ada jadinya. crack situ terus. Gitu. Soalnya kan mungkin kan sekarang Grid Corolla juga lagi rame lagi. Iya, bener rame. dong. Bener rame. Karena memang mobil ini salah satu lagi mobil juga yang, cakep kan mobilnya. Iya, memang salah satu mobil yang menurut gua nggak jadi tua. Ngerti nggak sih? Jadi lo tetap masih ngeliat mobil ini masih ngeliat cakep gitu. Nah mungkin teman-teman yang di rumah juga jadi ada yang kepikiran karena menurut gua pribadi ya saat garnisnya saat plat nomornya dipindah ke atas mobilnya sangat amat berubah dari belakang. Iya betul. Menurut gua sangat amat ngerubah dari bentuk atau looks dari si mobil ini dari belakang gitu. Jadi menurut gua kalau gua pakai Grid yang pertama kali gua lakuin adalah mindahin plat nomor ke atas dengan garnish. Iya betul. Itunya gitu loh. Sama sekarang si Grid itu teman-teman gue hampir rata-rata punya tapi yang versi lebih atasnya, maksudnya dia punya yang versi build up-nya, terus ada yang punya versi wagon-nya, versi 2 pintunya, FX-nya, versi GT-nya. Nah semuanya pada update itu tuh teman-teman gue. Jadi kayak beberapa gitu, kayak temen di Semarang gitu GT, temen di Jakarta juga ada yang FX, ada yang yang agak kecil ya temennya. Terus beberapa teman-teman tuh semua sampai
Iya, ternyata Grid tuh banyak Variannya, bener. variannya dan aksesorisnya banyak. Terus ya udah mereka pada sekarang yang dulu pakai Grid kayak gua, sih sekarang belinya yang gitu-gitu. Nah punya gua kan nggak mungkin gua jual juga. Kalau nyokap gua kan juga, udah deh jangan dijual deh tuh mobil deh, sayang gitu. Kalau bisa semua yang mobil yang pas yang ada mama tuh nggak dijual kata keluarga gua. Terus ya udah deh gitu terusnya ya. Lagi pula juga ada beberapa hal yang nggak bisa dibeli pakai duit ya, Teng. Betul. Nggak bisa diganti pakai duit. Salah satunya ya memori itu. Iya, memori itu benar. Iya. Jadinya ya. Gue dapat bini gue naik ini, gue jemput anak gue dari rumah sakit naik ini. Wah udah deh. Iya, seru banget. Itu yang jadiin lo nggak bisa jadiin duit gitu, nggak jadi nggak gitu. ada harganya gitu, itu udah priceless lah.